Selamat datang dan bertemu kembali kita di perkuliahan pengantar bisnis. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Kita masih melanjutkan pertemuan yang ketiga, yaitu tetap membahas tentang bentuk-bentuk bisnis ataupun perusahaan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dan materi yang akan kita bahas adalah tentang bentuk-bentuk bisnis dan juga bisnis yang dikelola atau dikelola oleh pemerintah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kita akan mengetahui bahwa apa saja bisnis-bisnis yang ada yang harus kita ketahui sebelum kita menentukan bahwa kita akan terlibat atau kita terjun dalam dunia bisnis. Nah, selain itu, kita diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang ikut perkuliahan hari ini mampu menjelaskan tentang jenis perusahaan serta legalitas bentuk-bentuk perusahaan legal, artinya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Sub materi yang akan kita paparkan dan kita pelajari bersama adalah menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis, ya. Yang kedua adalah ruang lingkup bisnis kecil. Yang berikutnya adalah risiko kegagalan bisnis kecil. Dilanjutkan oleh perusahaan yang dikelola pemerintah, dan yang terakhir adalah bentuk pemilikan bisnis di Amerika. Kenapa yang di poin terakhir kita bahas? Karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia yang mungkin kita juga perlu tahu mereka atau bisnis itu termasuk bisnis yang mana, dan kita paham sebelum kita paham memasuki dunia bisnis yang sebenarnya. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan menjelaskan tentang bisnis kecil atau yang sering disebut sebagai small business administration, yaitu sebuah bisnis ya biasanya berupa pabrik yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa karyawan. Kita sekarang berbicara tentang bisnis yang sifatnya lebih berkelompok, bukan lagi perorangan lagi. Bisnis kecil yang memang memerlukan banyak modal atau modal yang untuk mengelola sebuah perusahaan atau bisnis. Jadi cirinya bisnis kecil ini adalah bisnis perusahaan atau organisasi atau pabrik yang lebih kita kenal dan lebih familiar, yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa karyawan. Nah, usaha grosir dengan jumlah penjualan kurang dari 200 US dollar per tahun, artinya cirinya adalah biasanya kalau misalnya bersifat grosir, biasanya pendapatannya kurang dari 200 US dollar per tahun. Nah, contoh bisnis kecil biasanya ada toko eceran, perusahaan konstruksi, usaha jasa dengan penghasilan kurang 50 US dollar, 50.000 US dollar per tahun. Jadi ini kalau yang sifatnya grosir atau perdagangan itu penjualannya biasanya kurang dari 200.000 US dollar, sementara yang toko kecil lagi, eceran, perusahaan konstruksi atau jasa, biasanya memang kurang atau di bawah 50.000 US dollar. Nah, bisnis kecil itu biasanya 75% mempekerjakan 3 orang karyawan. Ya, karena kita berbicara bisnis kecil, berarti tentunya sudah melibatkan orang lain untuk menjalankan perusahaan atau bisnis tersebut. 1% memiliki 50 sampai 100 karyawan. Tapi tidak banyak atau tidak juga semua perusahaan itu hanya dikelola 3 orang. Ada dari sekian 1% dari sekian keseluruhan perusahaan itu memiliki karyawan 50 sampai 100 karyawan itu ada. Tapi mereka masih tergolong bisnis kecil karena bidang lingkupnya yang usaha dan bisnisnya itu sudah ditentukan memang pendapatannya yang kurang dari 200.000 US dollar yang tadi. Nah, beberapa perusahaan kecil itu akan menghasilkan 40% barang hasil produksi setiap tahun. Nah, ini yang tadi dijelaskan, perusahaan kecil itu biasanya berkecimpung, ruang lingkupnya adalah grosir, pedagang eceran, konstruksi atau jasa, ya. 40%-nya adalah menghasilkan barang hasil produksi setiap tahunnya. Nah, ruang lingkup bisnis kecil itu apa saja? Yang tadi sudah disinggung di awal, yaitu toko eceran, ya biasanya sering banget atau lebih banyak dominan di bidang bahan-bahan makanan dan minuman, lebih banyak ke kebutuhan pokok ya. Nah, berikutnya adalah jasa atau konstruksi seperti bisnis real estate, asuransi, dan bisnis keuangan. Nah, yang kedua ini adalah di bidang jasa dan juga di konstruksi. Dan juga ada tadi dibahas tentang udah bidang grosir atau perdagangan. Nah, dan selain itu yang sekarang lagi banyak berkembang, lagi banyak menjamur di lingkungan kita adalah bisnis yang berupa atau seperti laundry. Nah, itu adalah
ruang lingkup bisnis kecil, karena laundry itu sekarang juga bukan jadi bisnis perorangan, tapi sudah dikelola dengan mempekerjakan beberapa karyawan. Perbedaan bisnis kecil dari bisnis besar, yang pertama, kalau bisnis kecil itu owner itu bisa langsung menjadi sebagai manajer, perangkap manajer. Nah, daerah operasionalnya memang lokal, terbatas sekali. Nah, organisasinya juga sederhana karena kita tahu tadi pegawai atau karyawannya ya dari 3 sampai 50 sampai 100, jadi masih bersifat sederhana. Jadi hubungan juga antara owner, manajer atau pemilik dan juga karyawan itu sangat inti karena jangkauan atau rentang kendalinya masih pendek karena sedikitnya karyawan itu jadi komunikasinya juga terjaga dengan baik, hubungan koordinasinya juga bisa berlangsung dengan baik. Nah, tetapi yang perlu diingat, kebanyakan bisnis kecil ini karena masih sederhana dan juga mungkin kurang dikelola secara profesional. Ada sekian persen yang profesional, tapi ada sebagian besar yang kurang profesional sehingga banyak menyebabkan kegagalan. Di sini peran manajer atau peran owner atau pemilik itu jadi serba bisa. Yang awalnya perorangan itu semua dikelola sendiri, baik keuangannya, marketingnya, produksinya, laporan keuangannya juga, terus operasionalnya, pelaksanaannya, dan sebagainya itu dilakukan sendiri. Jadi pada bisnis kecil ini memang otomatis owner atau pemilik itu akan serba bisa. Karena mereka mulai dari sendiri, perorangan, berkembang lagi dengan mempekerjakan karyawan. Bedanya dengan bisnis besar, biasanya ya owner itu tidak lagi menjadi manajer. Jadi sudah dilimpahkan atau menugaskan orang lain yang lebih ekspor di bidangnya itu menjadi manajer. Nah, untuk operasional kegiatan produksinya ya bisa tidak hanya lokal tapi sudah regional atau nasional. Kenapa disebut regional dan nasional? Kemungkinan buka cabang, buka franchise, dan beberapa titik yang mereka kembangkan di sana. Nah, organisasinya kompleks karena memang sudah besar, karyawannya banyak, maka perlu organisasi yang formal dan itu sangat kompleks. Nah, karena sudah besar, karena banyak cabang, karena dioperasikan di beberapa tempat secara nasional, secara regional, ya, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, maka pemilik itu tidak akan dikenal karyawan, tetapi tahu data-data karyawan, ya, karena memang rentang kendalinya terlalu luas, banyaknya karyawan, komunikasinya susah, bukan susah dalam arti tidak bisa ketemu, tidak, tapi karena banyaknya daerah operasi, misalnya membuka cabang di satu kota dengan di pusat itu kan tidak bisa ketemu langsung dan bisa dilakukan dengan komunikasi yang mungkin tidak maksimal. Nah, jadi di situ pemilik tidak kenal karyawan, tetapi progres kegiatan bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Nah, kemungkinan gagal kecil ya, karena memang sudah dikendalikan dengan orang-orang sumber daya yang berpengalaman, berkompetensi, dan juga expert di bidangnya. Dan manajemennya sifatnya spesialis. Nah, tetapi kita perlu ketahui apa sih yang menjadi resiko kegagalan bisnis kecil itu. Yang pertama, karena bisnis kecil kita juga tahu modalnya di bawah 50 juta, ya, maka biasanya kegagalannya karena kurang modal, ingin mengembangkan tidak bisa maksimal karena kurang modal. Salah satu kegagalan adalah pemilihan lokasi yang tidak strategis, tidak mendukung, sumber daya yang susah ditemukan, itu juga menentukan, atau konsumen susah konsumen susah menjangkau, maka itu yang menyebabkan kegagalan. Terus secara material, secara pergudangan, secara logistik mereka juga kurang mengawasi persediaan, kurang ada pencatatan yang bagus, ya. Terus juga dikarenakan karena bisnis kecil, modalnya kecil, pada saat kita mengalami keadaan ekonomi yang drop, jatuh, nah itu akan berpengaruh ke sana. Nah, karena kecil memang biasanya akan banyak pengeluaran yang lebih besar. Nah, atau adanya kredit tanpa perhitungan. Tidak ada pembukuan yang baik karena nanti masih kecil, tidak ada pencatatan, tidak ada accounting, tidak ada laporan keuangan yang baik yang memang harus dibuat untuk progres, untuk mengukur apakah perusahaan ini berhasil atau tidak, itu belum ada. Nah, ekspansinya berlebih. Nah, mungkin ini karena ingin semangat dan ingin menjadi sebuah perusahaan besar, terkadang ekspansinya terlalu berlebih sehingga biayanya tetap besar. Yang ini yang menyebabkan kegagalan bisnis kecil. Nah, sekarang kita akan mencoba
belajar tentang beberapa perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bisnis kecil dan bisnis besar. Nah, kita sekarang masuk ke perusahaan yang dikelola pemerintah. Nah, perusahaan yang dikelola pemerintah itu termasuk atau tergolong pada perusahaan besar atau bisnis besar. Nah, perusahaan yang dikelola pemerintah itu biasanya disebut dengan BUMN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa BUMN itu adalah badan usaha yang permodalannya ya, dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi modal, negara itu kan punya banyak kekayaan, tetapi untuk mengelola bisnis atau perusahaan yang dikelola pemerintah itu ada modalnya khusus, jadi mengelola untuk beberapa usaha yang memang harus dikelola oleh negara karena permodalannya cukup besar. Nah, tujuan dari BUMN itu adalah tidak lain adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi perusahaan-perusahaan ini atau perusahaan bisnis ini dikelola untuk bisa mampu menciptakan perusahaan kerja awalnya. Walaupun kita sekarang tahu menciptakan kerja itu tidak harus dikeluarkan oleh pemerintah, kita pun secara personal kita juga misalnya itu bisa melakukan menciptakan lapangan kerja. Terus membantu pengembangan daerah, di mana setiap daerah memiliki BUMN, disitulah negara itu juga daerah itu akan mengalami kemajuan atau pengembangan daerah tersebut. Terus juga merintis sektor yang belum dimasuki swasta. Yang dimaksud dengan merintis sektor yang belum dimasuki swasta itu adalah bahwa banyak kegiatan-kegiatan bisnis yang memang belum disentuh oleh sektor swasta, maka di situ diambil alih oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan melihat perusahaan-perusahaan apa saja yang dikelola oleh pemerintah. Yang pertama kita akan membahas tentang perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu ya memang perusahaan itu dikelola oleh pemerintah daerah. Pada umumnya setiap provinsi ada ya. Nah, apa yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah? Nah, contohnya PDAM, perusahaan daerah air minum. Kenapa harus dikelola daerah? Karena air itu kan dibutuhkan oleh setiap kelompok dan tidak perlu harus menunggu pusat. Daerah bisa mengelola karena setiap daerah punya potensi mengelola sumber daya itu. Terus perusahaan daerah yang berhubungan dengan makanan dan minuman, misalnya ini logistik ya, itu juga dikelola oleh daerah, tidak langsung berpusat ke negara seperti Bulog itu kan ada di daerah masing-masing. Nah, berikutnya adalah perusahaan jawatan yang sering disebut dengan perjan. Perjan itu adalah perusahaan milik jawatan atau departemen yang pegawainya biasanya statusnya adalah pegawai negeri sipil atau ASN. Contoh perusahaan jawatan ini adalah yang dikelola oleh departemen ya, misalnya rumah sakit ya, itu adalah perusahaan milik jawatan yang dikelola oleh departemen kesehatan. Atau ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya yang dikelola departemen sosial juga ada ya. Nah, ini adalah contohnya departemen kesehatan itu membawa perusahaan jawatan seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit misalnya Suliati Suroso dan sebagainya. Itu banyak sekali tiap daerah atau di negara ini rumah sakit itu menjadi milik negara karena memang itu menjadi rujukan biasanya ya. Rumah Sakit Cipto itu rumah sakit terbesar di Indonesia yang kalau misalnya dari beberapa daerah tidak mengatasi, tidak ada itu biasanya akan dibawa ke sana. Dan atau tidak hanya Cipto, tetapi di masing-masing provinsi biasanya memiliki rumah sakit yang dikelola oleh rumah sakit, misalnya rumah sakit daerah ya, itu adalah salah satunya. Nah, Rumah Sakit Harapan kita tahu rumah sakit yang berfokus pada jantung ya dan sebagainya. Nanti kita juga tahu lagi rumah sakit yang berhubungan dengan kanker. Nah, itu ada beberapa rumah sakit yang memang sudah menjadi rujukan pemerintah yang memang untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat. Berikutnya adalah perusahaan umum atau perum yang disebut perusahaan umum. Nah, ini adalah perusahaan yang di mana milik modal ya, modalnya itu dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini hampir sama dengan perusahaan yang tadi. Yang tugasnya adalah perusahaan umum bertugas untuk melayani kepentingan dan sekaligus meliput keuntungan. Nah, tentunya keuntungan balik lagi ke negara ya. Yang pernah kita dengar namanya perusahaan umum itu adalah Perum Pegadaian, Perum Peruri, Percetakan Uang Negara ya, Perum Perhutani, Perum Dampri, Perumnas, dan banyak lagi di Indonesia itu yang memiliki Perum ya. Perumnas itu ya perusahaan-perusahaan atau yang
mengelola perumahan masyarakat ya, perusahaan nasional ya biasanya rumahnya lebih murah dan sebagainya. Ada nggak perusahaan yang dikelola swasta? Banyak, real estate itu lebih dipegang oleh swasta. Tapi ini kita adalah perusahaan yang memang membantu, yang diselenggarakan oleh pemerintah, perusahaan umum yang membantu memang untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan rakyat, tapi juga harus juga memberikan profit, keuntungan yang balik lagi kalau dikelola oleh negara ya keuntungan itu kembali ke negara. Nah itu adalah contoh perumnya. Nah itu sekali lagi ada contoh perum perhutani, perum percetakan uang negara, terus ada lagi produksi film negara, ya itu adalah contoh-contoh perusahaan umum yang memang kalau kita lihat, kita perhatikan memang ini adalah kepentingan untuk umum. Damri adalah perusahaan umum yang berhubungan dengan transportasi gitu ya. Perusahaan perhutani ya adalah tentang pengelolaan perhutanan, dan perusahaan pegadaian adalah membantu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah perusahaan Persero. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perusahaan Persero tetapi yang dikelola oleh swasta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perusahaan Persero yang dikelola oleh negara. Nah, bedanya di sini apa saja yang dikelola oleh negara? Ya tentunya di sini negara memiliki atau pemegang saham ya, tapi di bawah naungan Menteri Keuangan. Ada bidang perbankan ya, ada bidang asuransi. Contoh di bidang perbankan perusahaan yang dikuasai atau yang menjadi di bawah BUMN ya adalah misalnya Bank Mandiri ya kan, BNI, BRI, BTN itu adalah bank-bank yang dikelola oleh negara, di mana saham terbesar atau saham dimiliki oleh negara di bawah naungan Menteri Keuangan. Jadi dulu Mandiri kan dari bank-bank kecil, bank daerah itu digabung menjadi dimerger menjadi Bank Mandiri. Itu adalah bank milik negara. Ya, makanya kalau kita berurusan dengan negara, berurusan dengan pemerintahan, ya, berurusan misalnya Anda mendapatkan beasiswa, Anda bersekolah di negeri atau melanjutkan itu pasti bank rekomendasi yang digunakan adalah bank-bank ini, ya. Nanti bisa cek misalnya ada Anda menjadi pegawai negeri atau Anda dapat beasiswa pasti akan dihubungkan dengan bank-bank ini. Nah, asuransi banyak sekali, asuransi Jasara Harja, asuransi Jiwasraya, asuransi Askes, Jam Sostek, Taspen, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang asuransi, ternyata Jam Sostek itu memang punya negara, jadi dikelola oleh negara sekali lagi untuk kepentingan masyarakat. Terus udah gitu ada pembiayaan, misalnya Anda pernah mendengar Dana Reksa, ya itu adalah perusahaan yang dikelola oleh negara yang berhubungan dengan dana atau pembiayaan. Nah, berikutnya ada bidang konstruksi. Nah, ini konstruksi itu adalah semacam perum ya. Itu contohnya Adikarya, Hutama Karya, Wika. Yang disebut kita itu adalah seringkali disebut Wika itu adalah Waskita Karya dan sebagainya. Jadi bidang atau perusahaan yang menaungi konstruksi baik jalan, jembatan, jalan tol itu kan dipegang oleh negara. Nah, selain itu apa? Jasa penilai. Jasa penilai itu ya semacam akreditasi, semacam ISO dan sebagainya itu ada yang dikelola oleh negara. Ini untuk menilai standarisasi standar kualitas mutu yang dikeluarkan oleh negara, itu dikelola oleh PT Sukovindo, PT Surveyor Indonesia dan sebagainya. Ini sekali lagi adalah resmi punya negara dan sebagainya. Masih banyak bidang-bidang lain yang dikelola negara, misalnya pelabuhan. Pelabuhan itu misalnya kita punya Pelni ya, itu adalah punya negara. Kita punya bidang pelayaran, ada punya bidang perdagangan, misalnya Kadin, Kamar Dagang Indonesia, bidang industri farmasi itu misalnya Kimia Farma, itu kan punya negara ya. Nah, itu adalah bidang-bidang perusahaan yang dikelola oleh negara. Ada pariwisata, pertambangan, banyak sekali, pertambangan di Freeport dan sebagainya itu banyak sekali ya yang kita selama ini tidak sadar atau tidak mengetahui, oh ternyata itu punya negara, dan kenapa itu hanya negara supaya rata, supaya bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh masyarakat secara merata. Jadi bukan dimonopoli, tapi mereka supaya mendapatkan haknya, jatahnya secara
Nah, tapi kalau misalnya dikelola oleh swasta, akan banyak ketimpangan, akan banyak perlakuan yang berbeda. Nah, itu adalah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk bisnis yang dikelola atau yang ada di Indonesia, tapi yang menganut atau banyak berkembang di Amerika. Ada 7 di sini, ada sole proprietorship, ada general partnership, ada corporation, ada joint stock company, ada business trust, ada joint venture, dan kooperatif. Nah, ini sebetulnya kalau kita telaah mendetail itu sama dengan peristiwa yang di Indonesia, cuma kita tidak paham ya, tahunya apa sih ini ya. Banyak sekali kita mengadop atau banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergabung atau tumbuh subur di Indonesia, tapi perusahaan asing, tetapi kita nggak paham itu apa perusahaan apa. Nah, ternyata itu kalau kita telisik lebih jauh itu hampir sama dengan yang kita sudah jelaskan minggu lalu dan hari ini. Ya, di sini misalnya sole proprietorship itu adalah disebut bisnis perorangan ya, termasuk bisnis kecil yang dikelola oleh perorangan, sederhana dan sebagainya dengan modal yang terbatas. Sementara general partnership atau limited partnership merupakan asosiasi persekutuan. Nah, kalau di kita misalnya punya firma, punya CV, punya punya UD, nah itu adalah asosiasi persekutuan. Di kita kan sudah kita bahas kemarin. Nah, corporation adalah bisnis perseorangan, perseroan. Nah, itu adalah PT. Mana? PT itu yang tadi ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang juga dikelola oleh swasta. PT-PT misalnya otomotif, PT-PT garment, steel, dan sebagainya itu kan adalah contoh bisnis perseroan atau perusahaan. Terus ada lagi joint stock company, yaitu asosiasi yang bersifat sukarela. Ya, ini adalah berhubungan dengan bisnis yang mengumpulkan sekelompok orang yang nanti akan setiap orang yang bergabung itu berarti dia termasuk penanam saham dan menjadi seorang kapital yang memiliki kekayaan modal. Nah, itu biasanya nanti sifatnya ya bisnis yang keuntungannya akan dibagi rata dan dengan kepesertaan sukarela. Artinya bisnis modalnya, kapitalnya sukarela ya. Sekarang yang kedua adalah bisnis trust. Mungkin ini kurang familiar atau jarang, kurang populer ya bisnis trust ini, tetapi ini adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang investasi ya. Kita sudah banyak mendengar ya, di Indonesia juga banyak tumbuh subur tentang bisnis investasi. Nah, ini termasuk kelompok bisnis trust ya. Jadi kita mempercayakan modal kita, dana kita untuk membangun atau menginvestasikan. Nah, dan berikutnya adalah joint venture, yaitu bisnis yang bergerak di bidang real estate atau konstruksi. Tadi juga ada ya, cuma di negara kita itu lebih banyak dipegang oleh pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kooperatif. Ternyata kooperatif itu adalah istilah koperasi yang banyak berkembang dan lebih dikembangkan di luar negeri atau Amerika tepatnya di sini. Nah, baik, demikianlah materi kita untuk pertemuan hari ini, ya kan? Kita akan berlanjut lagi untuk pemahaman, untuk penguasaan materi. Kita akan kembali untuk bersama-sama mengerjakan tugas mandiri. Silakan dibuka untuk buku latihannya pada halaman 93 dan diingatkan kembali mohon jawaban bisa diketik secara dengan format PDF, bukan bentuk link atau RAR atau Word. Dan mohon bisa dikirim atau diupload sesuai duduk yang sudah dijelaskan atau sudah dituliskan pada link e-kampus. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga materi ini juga memberikan manfaat yang berguna bagi kita semuanya, supaya kita tahu bahwa kita bisa melakukan bisnis, tetapi kita perlu memahami dasar-dasar yang harus kita kuasai. Dengan demikian, saya cukupkan hari ini pertemuannya, dan terima kasih. Kita akan ketemu kembali pada pertemuan yang berikutnya. Bye.